Pasukan Rusia pertama telah tiba di Belarusia sebagai bagian dari pengelompokan pasukan regional. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko sebelumnya mengatakan pembentukan pasukan bersama tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman dari Ukraina dan Barat. Presiden Lukashenko adalah sekutu kuat Presiden Putin, dan kedua orang tersebut telah melakukan beberapa kali pertemuan tatap muka sejak perang dimulai. Pada awal invasinya ke Ukraina, pasukan Rusia telah menggunakan wilayah Belarusia untuk menggerakkan pasukannya guna mengepung ibu kota Kiev. Dan kini muncul dugaan bahwa pengelompokan pasukan bersama ini sebagai tanda Rusia akan kembali melakukan serangan dari wilayah tersebut. Bukan itu saja, ada kekhawatiran bahwa kali ini pasukan Belarusia akan terlibat langsung dalam serangan. Bahkan surat kabar Belarusia Nasaniva melaporkan Presiden Alexander Lukashenko telah memutuskan untuk melakukan mobilisasi rahasia. Mengutip sumber anonim, media tersebut melaporkan Presiden Belarusia berencana untuk menyamarkan rancangan kampanye sebagai pemeriksaan kemampuan tempur, dan tahap pertama operasi hanya akan mempengaruhi penduduk pedesaan. Seorang perwira dari Angkatan Bersenjata Belarusia kepada surat kabar itu mengatakan bahwa jika kurang dari 2.000 orang yang direkrut, itu akan menunjukkan tujuan kampanye adalah untuk memperbaiki unit guna misi tempur sempit seperti operasi artileri. Tetapi jika jumlah wajib militer melebihi 5.000, maka ini saatnya untuk membunyikan alarm. Tetapi sejauh ini tidak jelas seperti apa pengelompokan militer yang dimaksud Lukashenko. Pernyataannya pada 10 Oktober 2022 lalu menyebutkan bahwa basis dari pasukan gabungan ini adalah Angkatan Bersenjata Belarusia. Sementara lebih dari 1.000 tentara Rusia diharapkan untuk bergabung dengan unit militer di negara tersebut. Tujuan sebenarnya dari pengelompokan pasukan ini sendiri juga masih sulit untuk diketahui. Tetapi setidaknya ada 4 skenario yang mungkin tersirat dari kata-kata Lukashenko. Skenario pertama, ini hanya taktik verbal untuk mengalihkan kekuatan Ukraina dari front line. Lukashenko dikenal dengan trik seperti itu. Pada awal invasi ke Ukraina, pasukan penerbangan dan brigade rudal Rusia beroperasi secara bebas di wilayah Belarusia. Sementara tentara Belarusia mengisyaratkan persiapan untuk pertempuran di Ukraina. Pada bulan Maret misalnya, pasukan Belarusia secara demonstratif dipindahkan ke perbatasan dekat Brest. Tujuan dari manuver ini mungkin untuk meregangkan pertahanan Ukraina di utara. Pada awal April, unit Rusia ditarik dari Belarusia dan kemudian dipindahkan ke Donbas. Namun Lukashenko terus mengatakan beberapa kelompok Rusia Belarusia beroperasi di negara tersebut. Salah satu pernyataan tersebut dibuat pada bulan Juli. Kiev tampaknya tidak mempercayainya. Kali ini pengelompokan pasukan bersama mungkin terlihat lebih masuk akal. Secara operasional meskipun secara informal, Angkatan Bersenjata Belarusia berada di bawah distrik militer barat Rusia. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan distrik itu meninggalkan zona pertempuran di utara Donbas dan wilayah Kharkiv. Ini setelah mereka mundur dari Balakia, Izium, dan Kupiansk. Banyak formasi distrik sekarang akan dikirim untuk diisi ulang di suatu tempat. Dan itu mungkin di Belarusia, tempat pasukan distrik militer barat Rusia dikerahkan musim dingin lalu dan pangkalan disiapkan untuk mereka. Tetapi hanya pengerahan pasukan Rusia dalam skala besar di Belarusia yang dapat memaksa Kiev untuk mengalihkan pasukan dari front line, di mana mereka bersiap-siap untuk serangan baru. Skenario kedua, kedok penempatan pesawat rudal dan drone Rusia di Belarusia. Setelah jeda yang lama, Angkatan Bersenjata Rusia mulai melakukan serangan besar-besaran di Ukraina Barat dan Utara termasuk Kiev. Beberapa serangan dilakukan oleh drone kamikaze Iran yang diberi label oleh Rusia sebagai Giran 2. Sebagian drone ini diluncurkan dari Belarusia. Tentara Rusia kemungkinan akan terus melakukan perang gesekan dengan menyerang infrastruktur penting Ukraina. Ini pasti akan melibatkan penggunaan wilayah Belarusia. Dalam hal ini, unit penerbangan dan rudal Rusia akan menjadi basis sebenarnya dari pengelompokan bersama. Sementara Angkatan Bersenjata Belarusia hanya akan menjadi kedok yang menutupi operasi mereka. Skenario ketiga, pengelompokan untuk konflik masa depan.
Skenario ini mungkin karena Rusia meramalkan akan penyebaran perang di luar Ukraina, terutama jika ada eskalasi yang tidak terhindarkan dan keterlibatan NATO. Kremlin mungkin menginginkan kehadiran militer yang lebih besar di Belarusia, terutama jika keadaan memburuk setelah penggunaan senjata nuklir taktis mereka. Skenario keempat, Rusia sebenarnya berencana menyerang Ukraina Utara atau Barat. Jika Rusia mengambil skenario ini, maka bantuan pasukan Belarusia sangat dibutuhkan. Tetapi serangan semacam itu akan dibatasi oleh geografi perbatasan Ukraina-Belarusia. Pada Februari dan Maret terbukti tentara Rusia gagal mengatur jalur pasukan ke utara dan barat Kiev melintasi wilayah Pripyat. Ini adalah daerah rawa dengan sedikit jalan dan banyak rintangan air. Serangan dari daerah Brest di perbatasan barat Ukraina dengan tujuan untuk memutus pasukan Eropa bisa menjanjikan. Tetapi operasi itu akan membutuhkan pasukan dalam jumlah besar. Apa yang kita ketahui tentang militer Belarusia adalah bahwa militer mereka secara tradisional kecil. Kekuatan mereka kira-kira sama dengan militer Armenia, baik dalam jumlah, saturasi, persenjataan modern, dan pengeluaran pertahanan. Partisipasi tentara Belarusia dalam operasi tempur hanya dimungkinkan dengan mobilisasi dalam skala yang akan menggandakan kekuatannya. Kemungkinan Rusia melakukan serangan skala penuh ke Ukraina memang belum tertutup. Bahkan laporan media independen Rusia, Medusa, menyebut Kremlin justru sedang mempersiapkan hal tersebut. Mengutip sejumlah sumber yang dekat dengan Kremlin dan pemerintah, surat kabar itu melaporkan rencana serangan skala penuh akan dilakukan pada tahun 2023 setelah musim dingin selesai. Tetapi sumber-sumber itu mengatakan Rusia butuh waktu untuk mempersiapkan serangan semacam itu. Inilah kenapa Rusia menurut sumber itu berusaha keras untuk bisa membawa kembali Ukraina ke meja perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Rusia disebut siap meninggalkan Kherson tetapi tetap mempertahankan kendali atas Donbas dan Crimea. Dengan adanya gencatan senjata, Rusia akan memiliki waktu untuk memperkuat personelnya serta mengisi ulang senjatanya. Tetapi Ukraina sepertinya telah membaca rencana Moskow tersebut. Ini menjadikan Kiev menolak untuk melakukan negosiasi. Pembicaraan damai hanya bisa dilakukan dengan pengganti dari Presiden Rusia tersebut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.